Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan memaparkan laporan evaluasi akhir semester kami dengan dataset yang bernama Koperasi Asia Petroleum. Sebelum kami lanjut untuk menjelaskan dataset kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Saudara Askal. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Askal Fatih dengan NPM akhir 149. Perkenalkan, nama saya Clarissa Naila Sari Paramita dengan NPM terakhir 225. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aziza dengan nomor NPM 3 digit terakhir 238. Perkenalkan, nama saya Amfero Fatih Rahman dengan 3 digit NPM akhir 240. Perkenalkan, nama saya Gilbert Christian Mei dengan 3 digit NPM terakhir 252. Dan berikut latar belakang dari dataset kami. Jadi dataset kami itu merupakan koperasi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Pengelolaannya adalah administrasi dan keuangan yang tertib dan transparan menjadi hal yang sangat penting agar koperasi ini dapat berjalan dengan baik. Nah, di mana koperasi ini mengelola berbagai kebutuhan ekonomi di wilayahnya, termasuk pemasukan dan pengeluaran harian, infak, data anggota, simpanan wajib, simpanan manasuka, dan beberapa lainnya yang dimana harus tercatat secara akurat dan mudah diakses. Untuk penjelasan CDM, saya serahkan pada teman saya. Baik, untuk CDM-nya, tolong zoom dari... sebentar. Pada desain database koperasi ini, CDM atau konsep data model terdiri dari beberapa atribut utama, yaitu anggota, petugas, infak, simpanan manasuka, simpanan wajib, pinjaman, pemasukan harian, pengeluaran harian, detail pengeluaran, barang dan keperluan. Tolong zoom di anggota. Ke atas. Anggota memiliki beberapa relation terhadap atribut lain, yaitu memiliki relation one to many dengan simpanan manasuka, infak, dan juga pemasukan harian, dan juga simpanan wajib. Kemudian, petugas juga memiliki relation one to many dengan simpanan manasuka, yaitu mencatat. Ke bawah. Ke bawah terus. Kemudian, barang dan keperluan juga memiliki relation one to many dengan detail pengeluaran, yaitu barang dan keperluan digunakan dalam detail pengeluaran. Selanjutnya ada pengeluaran harian, juga memiliki relation one to many dengan detail pengeluaran, yaitu pengeluaran harian memiliki detail pengeluaran. Next. Untuk PDM atau Physical Data Model, semua entitas dan relasi diolah, diberi varchar, date, dan lain-lain, kemudian diterapkan primary key-nya, foreign key-nya, dan juga relation antar tabel. Contohnya, salah satu contohnya adalah simpanan manasuka memiliki foreign key ke data anggota dan petugas. Next. Kemudian ini ada database dari Koperasi Asia Perongan. Yang pertama ada data anggota. Di sini data anggota memiliki atribut nomor register, nama anggota, dan juga nomor HP. Dan juga ini ada datasetnya seperti ini. Next. Kemudian ada pemasukan harian dengan atribut ID transaksi pemasukan harian, tanggal pemasukan harian, jumlah pemasukan harian, tipe pemasukan harian, dan nomor register. Next. Kemudian ada simpanan manasuka, yaitu ada atributnya ada ID transaksi simpanan manasuka, nomor register, tanggal simpanan manasuka, debit simpanan manasuka, saldo simpanan manasuka, dan juga ID petugas yang mencatat simpanan manasuka. Kemudian di sini ada petugasnya, terdiri dari ID petugas, nama petugas, dan juga nomor HP. Kemudian ada atribut infak, terdiri dari ID transaksi infak, tanggal infak, debit infak, kredit infak, jumlah infak, dan juga nomor register. Kemudian ada pinjaman yang terdiri dari ID transaksi pinjaman, nomor register tanggal pinjaman, jumlah pinjaman, kemudian ada status dari pinjaman tersebut. Di sini ada juga simpanan wajib, yaitu terdiri dari ID transaksi simpanan wajib, nomor register, jumlah simpanan wajib, dan juga banyak waktu dari simpanan wajib.
Kemudian ada pengeluaran harian. Di pengeluaran harian ini hanya terdapat ID transaksi pengeluaran harian dan juga tanggal pengeluaran harian. Next. Kemudian di barang dan keperluan ada ID barang dan juga nama barang. Kemudian yang terakhir ada detail pengeluaran, yaitu pada pengeluaran harian tadi dijabarkan di sini beserta barangnya. Jadi ada ID detail, kemudian ID transaksi pengeluaran harian yang ada di pengeluaran harian, kemudian ID barang yang ada di tabel barang dan keperluan, kemudian ada jumlah pengeluarannya. Next. Jadi di sini kami akan menjelaskan masing-masing sesuai dengan final project yaitu fungsi agregat, join table, subquery, trigger, dan store produce yang akan dijelaskan oleh masing-masing dari teman-teman saya sebanyak 2 soal sesuai dengan final project yang diberikan. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Nur Aziza dengan nomor NPM 3 digit terakhir 238. Di sini saya akan menjelaskan untuk subbab agregat. Dengan soal yang pertama adalah tampilkan petugas yang melayani transaksi simpanan Manasuka terbanyak beserta total nominal debitnya. Jadi, yang kita butuhkan adalah tabel petugas dan juga tabel simpanan Manasuka. Pertama, kita select petugasnya, ID, koma, nama petugasnya, kemudian melayani transaksi simpanan Manasuka terbanyak, maka kita count dari ID transaksi simpanan Manasuka as jumlah transaksi, koma, beserta total nominal debitnya, maka menggunakan sum dari debit SM as jumlah debitnya. Itu from petugas, kita inisialisasikan sebagai P, maka di sini kita juga berikan P, ini juga kita berikan P. Kita joinkan dengan simpanan Manasuka. Kita inisialisasikan SM. Join on ID petugasnya, P titik ID petugas sama dengan SM titik ID petugas. Kemudian kita group by, karena ini tiap petugas, maka P ID petugas kita order by-kan jumlah transaksinya, karena ini jumlah transaksi terbanyak. Transaksi. Karena dari terbanyak ke tersedikit, maka DE SC. Kita run. Oh, ini tipe. Kita run. Akan keluar seperti ini outputnya. Karena jumlah transaksinya adalah 1, maka yang paling banyak 1, maka keluar semua. Dengan jumlah debit masing-masing seperti ini. Kemudian untuk soal kedua, yaitu tampilkan anggota yang punya rata-rata pinjaman per transaksi lebih dari 500.000, tampilkan nama anggota, ID, dan rata-rata pinjamannya. Maka kita membutuhkan tabel anggota, data anggota, select, kita juga nomor registernya, kemudian nama anggota, kemudian dia meminta rata-rata dari pinjaman per transaksi. Maka menggunakan AVG, kita masuk tabel pinjaman, maka kita menggunakan jumlah pinjaman. As jumlah pinjaman. Rata-rata, dia minta rata-rata. Rata-rata pinjaman. Kemudian ini kita from anggota inisialisasikan A, maka di sini juga A. Ini juga A. Join pinjaman P on nomor register A. Ini no register P
kita grup baikan tiap anggotanya menggunakan nomor register. Kemudian dia meminta rata-ratanya yang lebih dari 500.000, maka having AVG atau ini kita copy aja, having AVG lebih dari 500.000, 500.000. Kemudian kita order by-kan biar terlihat order by rata-ratanya, biar terlihat yang paling banyak di atas DESC. Kemudian kita run. Error karena dia nggak ada anggota, dia menggunakan data anggota. Data anggota saya kayak gini aja. Oke, maka outputnya akan keluar seperti ini. Jadi akan keluar anggota dengan rata-rata pinjamannya yang lebih dari 500.000 dan akan diurutkan dengan pinjaman yang paling banyak sampai yang paling kecil. Untuk agregat sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, masuk pada bagian join. Di sini sudah terdapat 2 soal sesuai dengan ketentuan EAS-nya, di mana di sini soal yang pertama tampilkan data nama anggota, jumlah simpanan wajib, dan waktu pembayaran simpanan wajib dengan ketentuan data diambil dari tabel simpanan wajib yang berhubungan dengan tabel data anggota berdasarkan nomor register anggota. Jadi kita langsung praktekkan saja. Di sini kita gunakan pertama select, kemudian karena kita pakai data anggota, kita kasih inisialisasi D, baru nama anggota, baru kita lanjut dengan simpanan wajib. Ini saya kasih inisial S, baru di situ permintaannya pada simpanan wajib, yaitu jumlah simpanannya. Jadi kita ketikkan jumlah simpanan wajib, skor, titik koma, dan waktu pembayarannya. Dan di sini kita S titik waktu. Nah, setelah itu kita ambil form. Karena kita ambil di sini adalah dari simpanan wajib, jadi kita simpanan wajib formnya, simpanan wajib, inisialisasi S, kemudian lanjut join. Sini kita joinkan dengan tabel data anggota, inisialisasi T, on, baru X, on, D, titik. Karena di sini berdasarkan nomor register penghubungnya, maka kita ketikkan nomor register sama juga di sini S titik no register titik koma. Nah, jika kita jalankan, maka akan muncul sesuai dengan permintaan soalnya, diminta tampilkan data nama anggota, sudah, jumlah simpanan wajib, dan waktu pembayarannya. Nah, berikut waktu pembayarannya di sini, dan dihubungkan dengan nomor register. Di sini sudah tertera berdasarkan nomor register. Nah, ini sudah ini, dan dihubungkan diambil dari simpanan wajib. Nah, ini. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Di sini tampilkan data nama anggota, debit infak, dan jumlah infak dengan ketentuan data diambil dari tabel infak yang terhubung dengan tabel data anggota berdasarkan nomor register. Jadi kita ketikkan yang sama juga, select, pertama data nama anggota dulu, kemudian debitnya, I, kita inisialisasikan infaknya sebagai I, baru kita ketikkan debit, infak, sesuai dengan database-nya. Infak, baru kita lanjut dengan I. Di sini permintaannya adalah jumlah infak. Jadi kita langsung jumlah infak. Oke, setelah itu form, kita ambil datanya dari infak. Inisialnya I. Baru kita kasih perintah join. Nah, kita joinkan dengan data anggota di sini. Data anggota, inisial D, on, agar bisa saling terhubung menggunakan nomor register. Jadi kita ketikkan D titik nomor register sama dengan I titik nomor register. Nah, jadi ini query-nya udah lengkap. Ketika kita jalankan,
maka dia akan sesuai dengan permintaan soalnya, di mana di sini menampilkan nama anggota, debit infaknya, dan jumlah infaknya atau total dari infaknya. Mungkin itu saja dari query join. Saya serahkan pada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subquery. Di sini yang soal pertama ada tampilkan nama barang yang pernah digunakan dalam transaksi pengeluaran, yaitu barang yang ID-nya muncul pada tabel detail pengeluaran. Jadi pertama-tama kita select dulu apa atribut yang ingin ditampilkan. Nah, di sini yang akan ditampilkan sesuai soal itu adalah nama barang, lalu from di mana atribut itu berasal. Di sini nama barang sendiri berasal dari tabel barang keperluan. Lalu setelah itu, karena di sini kita ingin memfilter bahwa hanya barang yang pernah muncul pada transaksi pengeluaran, maka di sini kita memakai where. Lalu setelah itu ID barang, in. Lalu di sini kita select ID barang, karena di sini ID barang itu merupakan penghubung antara tabel barang keperluan dan tabel detail pengeluaran. Lalu di sini kita ambil atribut ID barang ini dari tabel detail pengeluaran, maka from-nya di sini kita ketikkan detail pengeluaran seperti ini. Lalu jangan lupa titik duanya, lalu kita coba run query ini. Dan hasilnya ada beberapa barang yang muncul di detail pengeluaran. Seperti itu. Ada Milo, terasi garam, beras, plastik resek, counter karyawan, dan lain-lain. Dan itu sesuai dengan database kita. Lalu untuk soal yang kedua, di sini ada tampilkan nama anggota yang memiliki total pinjaman lebih dari 1 juta dengan menghitung total pinjamannya menggunakan subquery. Nah, pertama-tama seperti tadi kita mau select dulu atribut yang ingin ditampilkan. Di sini atribut yang akan kita tampilkan adalah nama anggota. Lalu kita ketikkan from, di mana asal dari atribut nama anggota tersebut. Di sini nama anggota terdapat pada data anggota, jadi kita ketik from-nya data dari tabel data anggota. Setelah itu kita join, lalu kita select. Nah, di sini karena total pinjaman yang kita hitung nanti bakal hasil dari jumlah P ini, jumlah pinjaman dari tabel pinjaman, maka kita select nomor registernya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita sum jumlah pinjamannya. Terus kita aliaskan, di sini saya aliaskan sebagai jumlah underscore pinjaman. Lalu setelah itu kita karena nomor register dan jumlah pinjaman ini berasal dari tabel pinjaman, maka kita ketikkan from-nya dari tabel pinjaman. Setelah itu kita group by sesuai dengan nomor registernya. Karena perhitungan total pinjaman ini tuh dilakukan untuk setiap anggota, maka dari itu kita group by dengan nomor registernya. Lalu jangan lupa having sum-nya karena kita pakai fungsi agregat. Di sini having sum jumlah underscore P. Karena tadi di soalnya ini total pinjaman lebih dari 1 juta, maka sum jumlah underscore P lebih dari 1 juta. Tentu, sebentar. Seperti itu. Lalu kita tutup kurung, lalu kita aliaskan subquery ini sebagai JP alias jumlah pinjaman. Lalu setelah itu jangan lupa karena kita sudah join, maka kita akan meng-on-kan data anggota. Kita ambil primary key dari data anggota yaitu nomor register, di mana kita menjoinkan dua tabel ini yaitu data anggota dan peminjam. Dan tabel dari subquery ini. Karena nomor register ini digunakan untuk menghubungkan data anggota dengan jumlah pinjaman tadi. Jadi aliasnya tadi jp dot nomor register karena kita pakai
kita pakai nomor registernya data anggota seperti itu. Dan jangan lupa untuk di slide-nya ini kita tambahi data anggota biar database nggak bingung kita mau eksekusi atribut yang mana. Terus kita juga jangan lupa masukin di sini jumlah pinjaman, jumlah underscore, maaf salah. Kita tampilkan juga jumlah pinjamannya dengan alias JP, jumlah underscore pinjaman, seperti itu. Kita coba run query-nya. Dan yang keluar adalah hostnya dengan jumlah pinjaman 1.250.000. Di sini sudah benar karena untuk anggota yang lain sudah banyak yang lunas atau bahkan tidak pernah meminjam dari koperasi Aisyah ini. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan mempraktekkan konsep trigger. Jadi untuk soal pertama ada, buatlah trigger yang secara otomatis mengurangi saldo simpanan mana suka sebesar 10.000 ketika seorang anggota melakukan pembayaran infak. Jadi kita langsung mulai aja dengan menambahkan delimiter awal. Lalu kita bikin triggernya. Create trigger, namanya kita bikin kurangi saldo setelah infak. Ya, anggaplah namanya bagus. Jadi kita bikin setelah after apa berarti kita bikin trigger ini jalan setelah insert di tabel infak. Terus kita buat for each row, kita buat perintahnya di dalam sini. Bikin kita update berarti kita update apa yang mau kita update berarti simpanan masukannya. Simpanan masukannya kita ubah supaya debit debit dikurangi 10.000. Terus juga saldo kita kurangi saldonya 10.000. Kita bikin di mana where di bikin register di mana new nomor register. Jadi nanti yang masuk ke dalam nomor register itu bakal terbaca lalu menjalankan triggernya. Nah, tekan perjalanan tekan perintahnya lalu kita tutup dengan delimiter ini. Nah, oke. Kita coba masukin dulu. Oke, bisa. Nah, itu kita cek terlebih dahulu apakah dia berhasil. Kalau berhasil berarti harusnya dia dikurangi 10.000. Dan naik coba. Oh, oke, intinya berhasil. Oke, selanjutnya ke soal kedua. Kita bikin trigger yang secara otomatis mengubah status pinjaman menjadi lunas ketika jumlah cicilan dibayar dalam tabel pemasukan harian mencapai 1 juta. Pertama seperti biasa kita mulai dengan delimiter terus di akhir juga delimiter. Oke, terus kita bikin create triggernya. Create trigger kita kasih nama update status pinjaman sederhana. Kapan kita bikin after insert on kita bikin di pemasukan harian. Jadi setiap insert di pemasukan harian
kita jalanin. Terus mulai for each row, begin perintah trigger yang kita mau masukin. Kita mau update pinjaman. Oke, kita set, kita bikin status P. Kita bikin status P-nya jadi lunas. Kapan di mana yang kita bikin di nomor, kita bikin nomor register sama dengan new register. Terus juga kita pakai n dan new jumlah menunjukkan hariannya itu lebih dari atau sama dengan 1 juta. Minimal ini. Oke, kita ya ini jangan lupa. Oke, trigger sudah dibuat. Lalu kita bikin pembuktiannya. Jadi kita masukin datanya. Buat ngecek. Jadi kita masukin sini 1.200.000. Nanti kalau kita cek dia akan mengubah langsung ke lunas. Kirim. Oke, selanjutnya kita cek status peminjaman. Oke, langsung lunas. Oke, di sini akan saya lanjutkan untuk store prosedur ya. Untuk soal pertamanya di sini buatlah store prosedur untuk menampilkan total simpanan wajib seorang anggota berdasarkan nomor registernya. Oke, jadi kita mulai dari delimiter dulu. Oke, ini ya delimiter, lalu create prosedur. Nah, lalu kita beri nama cuma aja lah, total simpanan wajib. Total simpanan wajib, karena ini input, bikin kita pakai p underscore karena di sini tidak bisa memakai titik ya kalau di seperti ini, harus pakai underscore nomor underscore register, lalu var dengan array 18. Oke, lanjut ke bikin select. Nah, di sini untuk selectnya karena kita menggunakan total simpanan wajib dan nomor register ya. Jadi sebentar, sebelum itu kita form dulu aja karena akan ada ini simpanan underscore wajib, nah sw. Nah, kembali ke atas yaitu sw titik nomor underscore register. Lalu kita jumlahkan sw titik jumlah simpanan underscore wajib. Oke, kita aliaskan total simpanan wajib. Oke, setelah selesai ini kita lanjut yang berikutnya yaitu where-nya, where sw titik nomor underscore register sama dengan karena ini digabung gitu ya, karena yang di atas pakai p underscore jadi kita juga sama nomor underscore register. Oke, nah ini group by
Nah, group by-nya sw dot nomor underscore register semikolon lalu n gini. Oke, kita run. Oke, sudah berjalan ya di sini. Kita refresh. Nah, ini udah keluar. Lalu kita panggil ininya, fungsinya call total simpan. Kita call, kemudian kita kasih dalam kurung ya, dalam kurung, lalu kita langsung copy paste aja. Sebentar, saya copy dulu. Nah, untuk isinya seperti ini ya, lalu semikolon, kita run. Nah, akan keluar begini, nomor register lalu total simpanan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini buatlah store prosedur untuk menampilkan total pengeluaran berdasarkan tanggal tertentu. Kita mulai lagi, delimiter, spasi ini, lalu create prosedur. Nah, kita beri nama total pengeluaran aja lah. Total pengeluaran. Oke. Total pengeluaran. Oh ya, lupa harian. Seperti sebelumnya juga kita kasih in. Lalu di sini PH karena pengeluaran harian ya, kita singkat PH. Titik, nggak usah spasi. Tanggal pengeluaran harian, tanggal underscore pengeluaran harian. Oke, lalu bikin kita mulai pengeluaran underscore harian tersingkat PH. Nah, titik jumlah salah, PH titik tanggal underscore pengeluaran harian, sebentar lupa, underscore koma sum jumlahnya, dp titik jumlah underscore pengeluaran. Oke, sudah 6 menit. Kita aliaskan total underscore pengeluaran. Oke, selanjutnya join, karena ini menggabungkan dua tabel ya. Detail pengeluaran kita singkat dp on ph titik id saksi underscore pengeluaran underscore harian. Oke, sama dengan, karena kita gabung berarti hasilnya adalah dp titik transaksi underscore pengeluaran harian. Oke, lalu where nya ph titik tanggal underscore pengeluaran sama dengan, oh iya yang di atas ini salah, ini harusnya p underscore tanggal, terus ya lupa date. Oke, pengeluaran. Nah, di sini kita masukkan lagi yang di atas tadi ya, p underscore tanggal begini, lalu group by ph titik tanggal pengeluaran harian. Oke, titik koma di sini n. Nah, kita jalankan programnya. Oke, sudah berjalan. Oh, di sini sudah keluar ya. Lalu kita panggil programnya, call, fungsinya kita panggil. Nah,
ini untuk dalam kurung. Sebentar, saya akan copy ininya, datanya begini, semikolon. Nah, sudah benar ya. Nah, maaf karena tadi ada sedikit kesalahan. Oke, terima kasih. Baik, sekian penjelasan final project dari kelompok 2. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan baik perkataan maupun hal-hal lainnya, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.